Hasil rekapitulasi penghitungan suara sementara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya diterima legowo oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya Independen, Cep Jamjam Nur dan Padil Karsoma. Dari hasil penghitungan sementara KPU hingga Kamis siang, suara pasangan Cekas berada di urutan keempat dengan memperoleh 113.561 dari total suara masuk 73,40%. CK sangat menghormati berapapun jumlah suara yang diperoleh. Pihaknya mempercayakan sepenuhnya hasil pilkada kepada penyelenggara pemilu. Pihaknya juga yakin jika penyelenggara pemilu sudah bekerja dengan jujur. Calon Bupati Tasikmalaya Cep Jamjam Nur mengakui kekalahan tersebut. Tetapi dirinya kecewa dengan adanya praktik politik uang yang merajalela yang dilakukan oleh pasangan lain saat masa tenang. Untuk suara yang kami dapatkan dari pasangan nomor 3, saya sangat menerima hasil tersebut, karena itu adalah hasil yang sangat murni buat kami. Proses dari perayaannya pun sangat murni. Pertama yang bersumber dari tim kita yang ada di seluruh TPS, kita melakukan konsolidasi termasuk di terakhir di titik pun sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai calon memberikan biaya operasional termasuk saksi. Cuma ketika berlangsungnya pemilihan itu ternyata di Kabupaten Tasikmalaya saat ini saya melihat, jadi memang saya melihat bukan hanya dari satu calon, tetapi dari 3 calon yang saat ini tampil itu semua mempergunakan pelanggaran. Apa jenis pelanggarannya? Pertama, ada serangan pajar. Kita punya bukti dan datanya, saksinya pun ada. Dari 3 calon, ada yang pakai sembako, ada yang pakai kue, yang banyak uang itu, uang yang paling banyak didistribusikan. Apalagi saat ini incumbent pun sama, dengan mengerahkan hampir seluruh aparatur pemerintah, mulai dari camat sampai dengan para kepala desa, ada buktinya juga ada itu. Jadi saat ini suara yang didapat itu yang tidak pragmatis dari seluruh calon pun mungkin hanya beberapa persen saja. Sementara kita fokus terhadap aturan. Tadinya dengan hasil kita silaturahmi dengan berbagai tokoh, dengan berbagai unsur ulama, ajeng dan sebagainya, menjual program dan sebagainya. Jadi kita betul-betul dari awal tidak ingin mencederai proses demokrasi ini. Nah, tetapi nasib berkata lain. Ketika hasil perolehan suara seperti sekarang saat ini, itu kami menganggap masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap adanya pemerintah, karena tidak melihat program ke depan. Yang dilihat itu sesaat saja. Sementara itu, tim pemenangan Cekas Endang Abdul Malik mengaku lebih kecewa karena selain adanya praktik politik uang, jebloknya suara Cekas terjadi lantaran adanya tim pemenangan yang berkhianat di penghujung perjuangan. Hal itu membuat mental tim sukses dan relawan jatuh sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Cekas. Kan itu pasti ada, dari jam dinding butut itu kan, dari batik gitu kan, ada itu, dari uang serangan pajar, dari orang lain itu ada. Cuma saya menginstruksikan, itu kan aturan dari KPU, katanya kalau money politik uang di daerah itu tuh tidak punya hak suara dihitung, itu yang punya itu. Cuma saya itu kalah itu bukan kalah dari pertarungan, kalah dari pengkhianatan. Jadi di kubu saya itu ada pengkhianat. Dalam waktu 4 hari dia pindah ke manupar ke kubu lain. Otomatis pendukung itu ngedrop, itulah. Tapi saya nerima hasil keputusan KPU.
Tim pemenangan Cekas tidak akan menyampaikan keberatan soal perolehan suara, hanya saja pihaknya meminta Bawaslu untuk mengusut tuntas pelanggaran pemilu yang terjadi pada saat tahapan pilkada maupun pada masa tenang. Yanto Supriyatna, Radar TV melaporkan.